Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet Season 2. Sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang belum mendengarkan gancetnya Season 1 untuk segera mampir terlebih dahulu di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Duh bapak, bikin repot saja. Semua hasil kebun di bawah. Ujar Wanti tatkala melihatku menurunkan satu persatu buah dan sayuran yang diambil dari kebun. Sekali-kali bu, selama ini kita belum pernah bawa oleh-oleh untuk menantu. Bapak mah selalu memuja-muji menantunya. Lihat nih, bapak bawa jantung pisang, makanan kesukaan anak satu-satunya kita. Tina pasti senang. Pak, di sana yang mereka makan daging, brokoli, ikan, ayam. Mana mau Hendrik makan yang beginian? Ini juga bapak bawa durian tembaga. Dulu waktu kesini, Hendrik sangat suka dengan durian ini. Kalau bawa durian tidak boleh utuh begitu pak. Harus dibuka, kemudian dimasukkan ke dalam toples, diikat rapat-rapat. Kata orang baunya bisa bikin penumpang mabuk. Kalau begitu bapak buka saja. Kita beruntung ya bu, mendapatkan menantu seorang dokter. Iya ibu tahu, tapi entah mengapa semakin kesini perasaan ibu jadi aneh. Aneh gimana bu? Bukannya senang karena sudah hampir 1 tahun lebih tidak ketemu anak. Ibu malah berpikir yang enggak. Bukan berpikir aneh-aneh pak, tapi semakin dekat dengan hari keberangkatan kita, perasaan ibu berdebar-debar. Hari itu aku dan Wanti mengepak semua barang-barang yang akan kami bawa. Rencananya kami akan tinggal 1 atau 2 minggu di Medan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali kami telah berada di Palembang. Rencananya aku dan Wanti akan menaiki bus dengan tiket umum seharga 350.000 per orang. Mungkin nanti akan dikenakan ongkos tambahan karena memang kami banyak membawa barang-barang. Jarak dari Palembang ke Medan adalah 1365 km. Medan terletak di Provinsi Sumatera bagian utara, sedangkan Palembang berada di Sumatera bagian selatan. Estimasi waktu sekitar 32 jam. Sekitar pukul 9 pagi, bis lintas Sumatera mulai melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan selama 32 jam, akhirnya sekitar pukul 2 siang kami tiba di Medan. Bapak tahu rumah Tina di mana? Bapak ada catatannya bu, tinggal kasihkan saja ke sopir taksi. Mereka akan mengantar kita sesuai alamat. Ini kali kedua kami ke Medan, setelah 3 tahun lalu saat resepsi pernikahan Tina dan Hendrik. Ini juga kali pertamanya kami kesini tanpa didampingi Hendrik dan Tina. Sekitar 30 menit berlalu, akhirnya mobil taksi yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah rumah yang lumayan besar. Bapak enggak salah alamat kan? Perasaan ibu dulu rumah Hendrik tidak sebesar ini. Alamatnya benar bu. Untuk lebih meyakinkan, aku pun bertanya kepada sopir taksi yang sedang menuruni barang-barang yang kami bawa dari bagasi. Iya pak, inilah rumah yang ada di dalam alamat itu. Jawab pak sopir sembari memastikan kertas alamat di tanganku. Terima kasih mas. Setelah membayar ongkos, mobil taksi itu pun berlalu. Tinggallah aku dan Wanti yang masih berdiri di depan rumah megah ini. Di dalam hati ada keraguan ingin melangkah. Ayo bu, kita masuk. Kok rumahnya sepi ya pak? Saat sampai di depan gerbang rumah itu, aku dan Wanti kebingungan harus melakukan apa. Jarak rumah dan gerbang ini cukup jauh. Tak khayal walau telah beberapa kali memanggil,
Kami belum juga mendapatkan jawaban dari sepemilik rumah. Kayaknya nggak ada orang, Pak. Mungkin mereka nggak dengar, Bu. Setelah beberapa kali memanggil, tapi tetap tidak mendapatkan jawaban, aku mencoba memeriksa gerbang itu. Barangkali ada bel seperti yang pernah kami lihat di televisi. Sepertinya ini belnya, Bu. Aku pun menekan tombol bel itu berkali-kali, tapi tetap saja belum ada orang yang keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Beberapa menit kemudian, sebuah klakson mobil dari arah belakang mengagetkan kami. Bapak, Ibu. Aku tersenyum bahagia tatkala melihat Hendrik menantu kami keluar dari dalam mobil itu. Hendrik, Bu. Iya, Pak. Kenapa Bapak dan Ibu masih di luar? Tanya Hendrik dengan wajah bersalah. Tadi Bapak sama Ibu telah memanggil-manggil, tapi sepertinya orang di dalam rumah tidak mendengar. Tidak beberapa lama, keluarlah seorang pria dari dalam rumah dengan langkah cepat setengah berlari. Kemudian dia bergegas membuka gerbang. Ibu dan Bapak kenapa tidak memberi kabar kalau mau ke Medan? Biar Hendrik yang jemput. Ada keraguan dan kehati-hatian saat ingin melangkah masuk rumah. Kami sengaja mau kasih kejutan sama kalian. Sudah hampir 30 menit aku dan Wanti mengobrol dengan Hendrik, tapi kami belum melihat Tina. Oh iya Hendrik, di mana Tina? Kenapa ibu tidak melihatnya? Tina di Palembang, Bu, dalam rangka tugas kerja. Loh, kok Tina tidak memberitahu kami kalau dia sedang berada di Palembang? Tina sedang menjalankan training keperawatan, Bu. Mungkin masih sibuk, sehingga dia belum sempat mengasih kabar. Ada perasaan sedih dan kecewa mendengar ucapan dari Henry. Selama ini Tina tidak pernah seperti itu. Sesibuk apapun, dia pasti menyempatkan memberi kabar, apalagi sedang berada di Palembang. Jauh-jauh kami datang ke Medan hanya untuk bertemu anak satu-satunya, tapi sia-sia. Hari berganti hari. Sudah hampir 1 minggu kami di Medan. Belum juga ada kabar dari Tina. Malam ini kulihat Hendrik duduk seorang diri menonton televisi di ruang tengah. Aku pun menghampirinya. Sebagai orang yang telah terlebih dahulu menelan pahit manisnya kehidupan, aku tahu bahwa keluarga Tina dan Hendrik sedang tidak baik-baik saja. Hendrik, tolong jujur sama Bapak. Berilah Bapak. Tentang rumah tangga kalian. Aku bertambah yakin bahwa rumah tangga menantuku ini sedang tidak baik-baik saja. Saat melihat Hendrik terkejut dan seketika berubah gugup. Rumah tangga kami baik-baik saja, Pak. Enggak usah berbohong sama Bapak. Sudah hampir 1 minggu kami di sini. Tapi baik kamu atau Tina tidak pernah saling bertanya kabar. Setidaknya saling menelpon. Hendrik terdiam mendengar perkataanku. Kepalanya tertunduk. Bahkan untuk mengungkapkan sepatah kata pun ia seolah tak mampu. Jadi benar kalau rumah tangga kalian sedang tidak baik-baik saja. Pungkasku. Apalagi yang kalian perebutkan? Seharusnya kalian berdua bersyukur. Dengan usia terbilang muda telah mencapai banyak hal. Rumah, pekerjaan, mobil, hidup serba kecukupan. Tidak banyak orang yang seberuntung kalian. Sambung Wanti yang ternyata dari tadi mendengar percakapanku dan Henry. Bukan itu masalahnya, Bu. Lantas apa masalahnya jika bukan itu? Sebaiknya ibu istirahat saja. Hari sudah malam. Saya pamit tidur duluan. Ujar Hendrik yang mulai gelisah. Tidak Hendrik, katakan dengan jujur. Di mana Tina anak kami? Atau jangan-jangan kamu usir dia dari rumah ini?
Ibu ngomong apa? Tina di Palembang sedang dapat tugas dari kantornya. Kamu bohong, Hendrik. Aku sangat mengenal sifat Tina. Jika dia sedang berada di Palembang, sesibuk apapun, Tina akan sempatkan kasih kabar pada kami. Sudah, Bu. Malu didengar tetangga. Tidak, Pak. Ibu yakin Tina diusir dari rumah ini? Dengan wajah bersalah, Hendrik membisu 1000 bahasa. Sudah. Sebaiknya kita segera istirahat. Besok kita akan cari Tina sama-sama ya. Segera kuajak Wanti yang sudah terlanjur tersulut emosi itu ke kamar. Pak, kemana Tina anak kita, Pak? Sudah, Bu. Nanti biar Bapak saja yang bicara dengan Hendrik. Sekarang sudah malam. Ibu istirahat saja ya. Maaf, Pak. Bu, bukannya saya lancang. Si Inem, ART rumah tangga ini, menerobos masuk ke kamar. Iya, Nem, ada apa? Tanyaku. Nyonya Tina memang pulang ke Palembang. Inem yang mengantarnya ke bandara. Waktu itu saya sempat bertanya tujuannya. Kata Nyonya Tina, dia akan menjenguk anaknya. Dari cerita Inem kami tahu bahwa Tina memang pulang ke Palembang, tapi tidak ke rumah, melainkan ke kota Lubuk Linggau menjenguk Satrio, anaknya. Inem, panggilku tatkala ia ingin keluar dari kamar. Iya, Pak. Inem tahu sebenarnya ada apa dengan Hendrik dan Tina. Kalau secara pasti Inem gak tahu, Pak. Namun Inem pernah mendengar Tuan Hendrik berbicara sama seseorang di telepon. Tuan Hendrik berkata pada orang di dalam telepon itu bahwasanya dia telah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kota Medan ini. Astagfirullah. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Pak. Ternyata benar. Rumah tangga Tina dan Hendrik sedang diambang kehancuran. Keputusan Hendrik mungkin tidak bisa untuk dicegah lagi. Tapi sebagai orang tua, tentunya perceraian bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Setelah menenangkan Wanti, aku kembali lagi ke ruang tengah. Kebetulan Hendrik belum beranjak dari sana. Bapak tidak bertanya tentang apa masalah kalian, Hendrik. Karena setiap adanya kebaikan, pasti ada keburukan. Begitu juga dengan kelebihan, pasti ada kekurangan di baliknya. Bapak hanya ingin memastikan apakah keputusan kalian untuk bercerai sudah dipikirkan dengan matang. Hendrik masih saja terdiam duduk di kursi ruang tengah itu, walau telah kami tinggalkan ke dalam kamar mandi. Dari awal Bapak sudah bilang padamu, Tina tak seanggun parasnya. Dia keras kepala dan sering membangkang. Kasih sayang kami yang berlebihan membuatnya manja dan sedikit memaksa bila menginginkan sesuatu. Besok, Bapak dan Ibu pamit pulang ke Palembang untuk mencari anak kami satu-satunya. Dia yang orang paling buruk, tapi tetap baik bagi kami. Dia yang orang dibenci karena memiliki sifat semaunya, tapi selalu mendapatkan tempat di hati kami. Setelah mengatakan itu, aku pergi dari ruang tengah menuju kamar. Besok rencananya kami akan pulang ke Palembang. Biar lebih cepat sampai, kami memutuskan untuk menempuh perjalanan udara Medan, Lubuk Linggau, ditemani Iem yang mengurus semua keberangkatan kami. Dari persyaratan sampai membeli tiket. Memang, baik aku atau Wanti, tidak ada yang paham tentang segala macam yang harus disiapkan untuk bisa naik pesawat. Selama ini jika ingin bepergian jauh, Tina yang mengurus semuanya. Sudut pandang Tio. Sama seperti hari sebelum-sebelumnya, suasana rumah selalu berhasil membuatku terlelap lebih cepat, terjaga lebih awal. Koko ayam jago yang bersahutan menyambut pajar.
seolah menjadi alarm bagi umat manusia. Di beberapa rumah ibadah terdekat, mulai terdengar lantunan ayat suci Al-Quran di pengeras suara. Seberes sholat subuh, di kala hari mulai samar-samar, entah kenapa teras rumah seolah menjadi tempat yang nyaman untuk menyambut pagi, sembari menyergap energi baik sang matahari. Tanpa terasa, hari ini adalah minggu kedua selama menikmati masa cuti di kampung halaman. Rasanya waktu begitu cepat berlalu. Tak dapat dipungkiri setiap waktu yang dilalui membuat usia semakin menua. Hai Tio, pagi. Sapa Tina yang sedang lari pagi bersama Satrio, anaknya. Pagi juga. Jogging yuk, ajaknya. Tanpa berpikir panjang lagi, aku ikut bergabung bersama Tina dan Tio, berjogging ria mengitari desa. Saat lagi bersama Tina dan Satrio, kami melintas di depan ibu-ibu yang sedang memilah-milih sayur di gerobak si penjualnya. Walau mereka mengunjing dengan nada pelan, masih bisa ditangkap baik oleh indera pendengaran. Saat lihat Tina dan Tio semakin hari makin akrab, jangan-jangan mereka memang memiliki hubungan spesial. Bisa jadi bu, kita semua tahu kan gimana Tina dulu, sampai-sampai mendapat azab karena perbuatan tak senonoh di luar nikah dengan almarhum Tony, anak Pak Wardana. Orang-orang sering lupa bahwa negeri kita selain dikenal memiliki tanah subur, juga dikenal dengan keramah tamahannya. Kita seolah sibuk dengan kemarahan dan ketidakpercayaan, menghakimi orang lain dengan kesalahan terdahulu, sampai-sampai lupa untuk kembali pada fitrah sebagai manusia, berbuat baik satu sama lainnya. Beberapa warga yang kami jumpai memang memiliki pandangan masing-masing. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Hal itu dapat dilihat dari tatapan mata mereka yang tidak mengenakan. Mungkin mereka yang melihat kami berasumsi bahwa aku dan Tina memiliki kedekatan yang istimewa. Entahlah. Alhasil, akibat dari mulut ke mulut itu bermunculan kabar miring tentang kedekatanku dengan Tina, bahkan sampai meluas dan menjadi trending topik. Tidak pernah kuduga sebelumnya kabar itu ditelan mentah-mentah oleh Murni. Kuharap semua isu yang beredar di masyarakat tidak sampai terdengar oleh ibu. Sudut pandang Murni yang beranggapan aku berkhianat dan tak setia membuatnya seolah-olah menjadi sesosok wanita dengan hati yang terluka. Padahal kedekatan aku dan Tina masih dalam hal yang wajar. Memang tidak dipungkiri, Tina sungguh cantik, tapi aku masih punya batasan dalam bergaul dengannya. Bagiku Tina bukan hanya sekedar teman dari kecil, tapi sudah seperti adik sendiri. Setelah selesai lari pagi bersama Tina dan Satrio, aku kembali ke rumah. Di rumah kewajiban Murni yang biasanya selalu menyeduh kopi di kala pagi, hari ini tidak terlihat. Pagi ini Mas belum ada kopi, kataku pada Murni dengan suara berbisik di tengah kesibukannya menyiapkan sarapan pagi. Apa susahnya tinggal hidupan kompor lalu masak air? Tangan Mas yang gagah itu cukup kuat untuk 2 sandaran sekaligus. Ucapan Murni ketus, hal yang tidak pernah aku lihat selama kami hidup bersama. Aku yang tengah berjalan menuju kamar mandi karena ingin mandi, terpaksa menghentikan langkah. Ada apa dengan istri cantikku ini? Aku mencoba mencairkan suasana yang tidak mengenakan ini dengan kalimat candaan. Ada hati yang terluka, jawabnya tak kalah ketus dari ucapan sebelumnya. Sepertinya ada yang sedang kesambet jin jahat pagi ini. Ucapku berlalu dan segera masuk ke dalam kamar mandi yang dijawab suara pelan dari Murni. Dari pergerakan mulutnya yang komat kamit, sudah dapat ditebak dia sedang ngedumel. Di dalam kamar mandi, aku seolah mendengar lantunan lagu dangdut legendaris dari Hamdan ATT yang dinyanyikan merdu oleh Murni. Walau beberapa kalimat ia rubah dan terdengar seperti menyindir. Begitulah syair di dalam lagu itu diiringi oleh suara dentikan, ulekan cabai yang semakin lama, gesekannya makin liar. Bahkan beberapa kali terdengar seperti sengaja dipukul-pukul keras.
Saat selesai mandi, aku melihat ke arah Murni yang sedang membereskan pecahan batu ulekan. Rupanya akibat dipukul keras olehnya tadi, ulekan yang terbuat dari batu kali itu terbelah menjadi dua. Di tengah perjalanan dari kamar mandi menuju kamar tidur, aku melantunkan lagu yang sama dinyanyikan oleh Murni dengan syair rangkaian sendiri. Ada senyuman yang sengaja Murni sembunyikan tatkala mendengar nyanyianku. Seberes berganti pakaian, aku kembali ke dapur, memasak air lalu membuat kopi dengan mandiri. Saat ingin menambahkan gula sebagai teman sang kopi, aku sengaja mengambil toples garam agar mendapatkan perhatian darinya. Tanpa bicara, Murni mengambil toples garam itu menggantinya dengan toples berisi gula. Dari kejadian itu tampaknya ada peralihan dari amarah berganti dengan ekspresi kesal. Sepertinya situasi ini tidak baik jika aku terus berupaya mendapatkan perhatiannya. Salah ngomong, api yang tadinya hanya sebuah percikan bisa berubah menjadi kebakaran api. Setelah selesai membuat kopi di dapur, aku bawa gelas berisi cairan hitam itu ke teras rumah. Pagi ini di teras rumah, duduk di kursi, kunikmati kopi buatanku sendiri. Sedangkan di lantai teras, ibu sedang bermain dengan cucunya. Tio, itu kenapa orang-orang pada ramai keluar rumah? Mereka mau kemana? Tanya ibu kepadaku. Aku pun bangkit dari kursi yang tadi diduduki. Entahlah bu, sepertinya sesuatu sedang terjadi. Tidak beberapa lama, Mang Sukir dan Cek Nur melintas di depan rumah kami dengan langkah yang terbilang tergesa-gesa. Mang Sukir dan Mang Cek mau kemana? Kok sepertinya buru-buru sekali? Mau ke kaki Bukit Sulap, Tio, jawab Mang Sukir. Memangnya lagi ada apa di sana? Aduh Tio, kamu ketinggalan berita. Orang-orang sedang ramai membicarakan sepasang pendaki berbuat asusila tadi malam di Bukit Sulap. Mereka terkena azab, tidak bisa lepas, pungkas Mang Cek Nur. Gancet. Ya, aku dan Sukir mau ke sana melihatnya, sambung Mang Cek Nur. Astagfirullah, barengan Mang, aku ikut. Setelah berpamitan pada ibu, aku bersama Mang Sukir dan Mang Cek Nur berangkat menuju Bukit Sulap. Orang mana Mang? Di perjalanan aku bertanya pada Mang Sukir dan Mang Cek Nur. Itu dia Tio, warga lokal tidak ada yang mengenali keduanya. Mungkin mereka orang datangan. Dengan langkah cepat kami bertiga menyusuri jalan desa. Beberapa warga lainnya yang juga ingin ke sana bergabung dengan kami. Tidak beberapa lama kemudian kami pun sampai. Aku terkejut bukan main tatkala melihat banyak warga yang datang. Mereka berkerumun hanya untuk sekedar melihat saja. Sebelum pihak kepolisian datang, warga yang hadir semakin banyak. Sampai-sampai kendaraan kepolisian kewalahan untuk sekedar lewat. Setelah polisi datang, mereka memberi polis lain untuk mengantisipasi keramaian warga yang bisa saja mengganggu jalannya evakuasi. Kejadiannya di mana? Tanyaku pada warga yang hadir lebih dulu. Di bawah rumpun bambu setelah tangga 1000. Kejadian ini mengingatkanku pada kisah kelam beberapa tahun lalu di Gunung Dempo. Bukit Sulap merupakan bukit yang dipenuhi vegetasi hutan lebat. Tempat hidup sejumlah satwa seperti burung, rusa, monyet ekor panjang, lutung, terenggiling, serta koridor harimau Sumatera walaupun akhir-akhir ini jarang terlihat. Bukit Sulap sendiri termasuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, berada di wilayah kota Lubuk Linggau yang memiliki luas sekitar 200 hektar. Terdapat juga sungai Kesei yang di dalamnya, yang menyusuri permukaan dan lereng Bukit Sulap yang tingginya sekitar 700 meter. Kita akan bertemu dengan beberapa monyet ekor panjang, serta tanaman hutan khas Sumatera seperti durian dan rotan. Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan berjalan kaki untuk mencapai puncaknya. Bagi masyarakat Lubuk Linggau dan Musirawas,
Bukit Sulap memiliki arti yang penting, sebab di lerengnya, tepatnya di Ulak Lebar, terdapat makam manusia sakti yang pernah hidup di masa lalu yang dikeramatkan. Namanya Bujang Kurap. Legenda mengatakan, Bujang Kurap seorang pemuda yang sakti. Dia merupakan salah satu panglima kerajaan Sriwijaya yang bertugas di wilayah Bukit Sulap. Pemuda ini dipanggil Bujang Kurap lantaran di tubuhnya dipenuhi kurap. Diyakini Bujang Kurap masih keturunan dari si Pait Lidah, tokoh sakti yang pernah hidup sebelumnya. Makam Bujang Kurap terletak di tepi Sungai Klingi. Makamnya ditandai dengan kedua batu menhir yang menghadap ke barat. Di sekitar makamnya terdapat 3 makam lainnya yang dipercaya sebagai pengikut Bujang Kurap. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian dibantu relawan dan tim evakuasi turun dari Bukit Sulap. Sebuah tandu yang dibungkus kain panjang dibawa dengan cara dibukul, menjadi sasaran warga yang penasaran. Salah satu dari pihak kepolisian, mungkin adalah pemimpin evakuasi, mengatakan bahwa mereka tidak menemukan identitas kedua pelaku mesum itu. Disarankan bagi siapa yang mengenal atau mengetahui dari mana asal korban, agar segera mengkonfirmasi ke rumah sakit dengan nama diprivasikan yang telah ditetapkan untuk menampung korban gancet ini. Kabar itu menyebar luas sampai ke semua penjuru kota Lubuk Linggau dan Musirawas. Untuk beberapa hari ke depan, fenomena mesum berakibat gancet ini menjadi hal layak diperbincangkan. Demi mendapatkan kenikmatan saat kerap kali pelaku gancet ini melakukannya dengan sembrono, mereka melampiaskan hasrat itu di sembarang tempat. Kisah serupa yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya seolah tidak menjadi pelajaran. Ironisnya, berbuat mesum berakibat gancet terjadi pada hubungan di luar nikah. Hal itu pula yang membuat kita orang awam berpikir bahwa fenomena gancet adalah azab dari Yang Maha Kuasa. Allahu a'lam. Melihat ada celah, aku menghampiri salah satu orang yang terlibat dalam tim evakuasi korban gancet itu. Maaf Pak, bolehkah saya meminta izin untuk melihat korban? Barangkali saya mengenalinya. Pemimpin tim evakuasi korban gancet itu sempat melirikku sebelum dia menjawab. Sebaiknya jangan di sini, karena hal itu akan memancing kerumunan warga lainnya. Aku mengurungkan niat, karena jawaban bapak ini cukup bisa dimengerti. Betapa tersayat hati ini tatkala menyaksikan kedua korban mesum berakibat gancet itu dimasukkan ke mobil ambulan masih dalam keadaan berpangku tindih, walau telah ditutup dengan kain. Ada empati terbesit dalam diri, karena pernah menjadi bagian dalam kisah yang serupa di waktu sebelumnya. Karena rasa empati itulah, aku sampai menanyakan tentang kedua pendaki itu pada security yang bertugas menjaga pos Bukit Sulap. Sebenarnya Bukit Sulap bukanlah seperti gunung pada umumnya. Ikoniknya kota Lubuk Linggau ini sudah dikelola menjadi Taman Alam Wisata Bukit Sulap Kerinci Seblat. Memang jika hari libur kerja seperti ini, pengunjung yang datang akan lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Maaf Pak, boleh saya minta informasi tentang sepasang kasih korban gancet ini? Ujarku pada salah satu di antara 3 orang penjaga pos. Kita baru saja selesai mendapatkan event besar berskala nasional, Prakejurnas balap sepeda gunung, dalam rangka mempromosikan event yang lebih besar tingkat internasional kelas downhill. Alhamdulillah event itu berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Pengunjung yang datang membludak. Alhasil beberapa orang yang datang tidak terdaftar sebagai pengunjung resmi kami. Jadi kedua pelaku mesum yang diduga sepasang kekasih itu, kami tidak memiliki informasi tentang identitasnya. Kalau begitu, berarti mereka bukan seorang pendaki yang terdaftar di Simaksi. Sebenarnya untuk aktivitas pendakian sudah kami tutup 1 bulan sebelum pergelaran event balap sepeda dimulai. Merasa tidak puas karena tak mendapatkan jawaban tentang identitas pelaku mesum di Bukit Sulap ini, aku mulai berpikir untuk menyusul ke rumah sakit. Barangkali di sana aku dapatkan jawabannya.
Namun saat kaki mulai melangkah ke arah angin pulang, "Tio!" Sebuah panggilan dari kejauhan menghentikan langkahku. Sepertinya suara itu berasal dari arah Bukit Sulap di belakangku. Seorang sedang menuruni tangga 1000, mengenakan topi koboi, berperawakan tinggi jangkung, dengan rambut gondrong sebahu. "Bang Leo, kamu mau kemana, Tio?" tanyanya saat tiba di dekatku. "Mau ke rumah sakit, Bang." "Untuk apa?" "Untuk memastikan barangkali aku mengenali pelaku mesum itu." "Sebentar lagi saja, Tio. Sekarang rumah sakit pasti ramai oleh warga yang ingin melihatnya. Kamu tahu sendiri kan, warga sini sangat berantusias pada hal semacam itu." Apa yang Bang Leo katakan ada benarnya. Apalagi kejadian semacam ini sangat jarang terjadi. Untuk itulah aku menunda sejenak rencana ke rumah sakit. "Oh iya, abang sendiri dari mana? Kok pagi-pagi sudah turun dari Bukit Sulap?" "Aku bersama beberapa anak Mapala Sila Mapari lainnya dari lokasi kejadian. Tapi mereka masih di atas, hanya aku saja yang turun." "Kejadiannya di mana, Bang?" Kamu tahu tumbuhan bambu yang batangnya berwarna hijau bersih, seperti pohon bambu pada umumnya, tapi dahan dan ranting berwarna kuning berduri?" "Tahu, kalau tidak salah di sekitar sana terdapat juga bambu dengan batang berlubang, tapi dahan dan rantingnya buntu." "Nah itu dia. Kamu tahu nggak, Tio? Sampai sekarang para ilmuwan yang meneliti bambu tersebut belum menemukan jawaban tumbuhan jenis apa tanaman ini." "Terus kejadiannya di mana, Bang? Kok kita malah membahas bambu misterius itu?" "Kejadiannya tepat di bawah rumpun bambu misterius itulah." Obrolan kami pun terhenti tatkala Mang Sukir dan Mang Cek datang menghampiriku, mengajak pulang bersama. "Oh ya Bang Leo, aku pamit dulu ya. Lain waktu kita sambung lagi. Hari sudah siang, tadi belum sempat sarapan." "Baik Tio, lagian aku juga mau pulang." "Gimana kalau kita pulang sama-sama? Sekalian abang sarapan bareng di rumah." Terima kasih Tio. Lain waktu aja. Soalnya aku masih punya urusan. Titip salam buat ibu dan Murni." "Ya udah deh Bang." Setelah berpamitan dengan Bang Leo, aku dan Mang Sukir juga Mang Cek segera meniti langkah pulang. Matahari pagi yang perlahan meninggi menjadi teman di perjalanan kami. "Saya duluan Mang," ujarku berpamitan tatkala sampai di depan rumah. Mang Cek dan Mang Sukir yang rumahnya lebih jauh terus melanjutkan perjalanan. "Tio, kamu sudah pulang?" tanya ibu saat aku sampai di rumah. "Iya Bu," jawabku yang terus berjalan menuju dapur. "Kenapa orang-orang pada ramai ke Bukit Sulap? Ada apa di sana?" tanya ibu yang berjalan mengikutiku sampai dapur. "Kejadian yang sama terulang lagi Bu." "Astagfirullah, jadi benar apa yang dikatakan Sukir dan Nur tadi?" "Iya Bu." "Ya Allah, selamatkan kami dari azab-Mu, jauhi keluarga hamba dari kemaksiatan." "Amin." Saat telah duduk di kursi makan, aku mengajak ibu dan Murni untuk sarapan pagi yang sekaligus makan siang. Di depan ibu, Murni bersikap seperti biasanya. Ia bahkan mempersiapkan makananku dihiasi senyuman manis. "Bu, nanti sehabis makan, Tio akan ke rumah sakit. Mau lihat korban ganjat itu. Barangkali Tio mengenali mereka." "Memangnya kedua orang itu tidak memberikan keterangan dari mana mereka berasal?" "Tidak Bu, sepertinya memang sengaja mereka lakukan karena tidak ingin memberi aib keluarga." Seberes makan dan duduk-duduk sebentar,
Aku berpamitan pada Ibu dan Murni, menaiki ojek di Simpanggang. Siang itu aku menuju rumah sakit. Di luar dugaan, rumah sakit penuh. Orang-orang membludak sampai di pekarangan. Mereka rela berdesak-desakan bahkan terhimpit demi untuk menonton peristiwa memalukan itu. Pihak rumah sakit dibantu kepolisian sampai kewalahan menghadapi banyaknya masyarakat yang datang. Semakin lama warga yang datang makin bertambah. Hal itu pula mengakibatkan beberapa orang pingsan akibat terhimpit dan terinjak-injak. Tidak beberapa lama datanglah personil TNI. Mereka disiagakan untuk mengantisipasi kejadian buruk yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Nampaknya pemerintah mulai serius menanggapi situasi ini. Alih-alih mendapatkan informasi tentang sepasang kekasih korban ganjat itu, aku malah menyaksikan tragedi pilu. Puluhan orang pingsan akibat berdesakan, terhimpit dan terinjak. Dari banyak orang yang datang, di kejauhan aku melihat Bang Leo yang baru keluar dari rumah sakit. Disusul Hendrik, suami, Tina, di belakangnya yang memakai seragam lengkap kedokteran berbalut masker. Aku berteriak memanggil keduanya sampai melambaikan tangan, tapi sayangnya Bang Leo tak mendengar. "Hendrik!" teriakku. Hendrik pun mengedarkan pandangannya. Sepertinya dia mendengar panggilanku. Terlihat dari caranya yang mencari dari mana asal suara panggilan itu. "Hendrik!" teriakku lagi diiringi lambaian tangan sebagai pemberitahuan keberadaanku. Melihat dari langkahnya yang menuju ke arahku, sepertinya Hendrik mulai menyadari keberadaanku. "Tio, apa kabar?" ujarnya mengelurkan tangan untuk bersalaman. "Kabar baik, Hendrik. Kamu kapan datang?" "Baru sekitar 1 jam lalu," katanya. "Kamu sengaja datang untuk menangani pasien kasus ganjat itu kah?" "Iya, kebetulan saya dipercaya untuk menangani kasus ini." Dari cerita Hendrik, kedua korban ganjat itu tidak mau menyebutkan identitas dan anggota keluarganya. Hal itu pula membuatnya dan pihak rumah sakit kebingungan harus melakukan tindakan lebih lanjut. "Jadi sekarang apa rencana yang akan diambil untuk menindaklanjuti mereka?" "Untuk saat ini telah kami lakukan suntik penenang, tapi mereka masih belum bisa dipisahkan. Jika dalam 30 menit ke depan belum juga ada perubahan, kami sepakat akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Salah satu atau bahkan keduanya akan dilakukan pembisuan total. Biasanya cara ini lebih efektif, tapi sebelum itu dilakukan akan diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Takut keduanya mengidap penyakit yang bertolak belakang dengan rencana ini yang bisa berakibat fatal." "Semoga berhasil, Hendrik. Ingat, jika semua sudah selesai, jangan lupa main ke rumah jika tidak ingin kita bermusuhan." Tentu, Tio. Saya akan hubungi kamu setelah semuanya beres. Sekarang saya pamit dulu ya untuk memeriksa kembali pasien." "Oh ya, Hendrik. Semoga sukses ya." "Terima kasih, Tio." Hendrik pun kembali masuk ke dalam rumah sakit. Bersamaan dengan itu, sebuah suara yang berasal dari toa maupun personil TNI mengalihkan perhatianku. "Barang siapa yang mengetahui atau mengenali korban, harap segera menghubungi kami agar kita bisa memberitahu keluarga pasien yang mengalami musibah di Bukit Sulap." Berikut dengan dibagikannya lembaran kertas bergambar wajah kedua korban. Aku mengambil lembaran kertas itu. Berhubungan kedua korban ganjat ini tidak aku kenal. Siang itu aku kembali ke rumah. Dari kabar yang beredar, sampai sorenya pihak rumah sakit dan kepolisian belum mendapatkan konfirmasi resmi dari keluarga kedua korban. Upaya pencarian keluarga korban tidak semerta-merta berhenti sampai di situ. Sebagai macam cara pun terus dilakukan, sampai diumumkan dari masjid ke masjid. Untuk saat ini, hanya itu kabar yang aku dengar. Keesokan harinya, Bang Leo menelpon. Di telepon dia mengatakan bahwa tidak dapat ikut serta dalam misi kembali ke Gunung Dempo di Pagar Alam. Dengan alasan
mendapatkan tugas dari organisasi Mapala Silampari. Berhubung Bang Leo berhalangan hadir, aku berniat untuk memberitahu Tina tentang ketidakikutsertaannya dalam misi kembali ke kota Pagar Alam, agar dia tidak terlalu syok bila mengetahui kabarnya dari awal. Sengaja aku tidak berpamitan atau meminta izin pada Murni, takut nanti permasalahan yang ada malah semakin menjadi-jadi. Sudut pandang Wardi. Keesokan harinya dibantu Iem kami berangkat dari Medan ke kota Lubuk Linggau. Sepanjang perjalanan Wanti masih terbebani masalah yang sedang dihadapi Tina. Sudahlah Bu, enggak usah terlalu dipikir. Kita berdoa saja, semoga semuanya baik-baik saja. Ibu hanya tidak habis pikir Pak, dosa apa yang kita berbuat sehingga Tina selalu mendapatkan cobaan dalam hidupnya. Ucapan Wanti berat. Matanya tampak mulai berkaca-kaca. Nalurinya sebagai seorang ibu membuat hatinya lebih peka dalam merasakan derita yang sedang dihadapi Tina. Semua sudah kehendaknya Bu. Ibu awalnya bahagia sekali Pak melihat Tina yang perlahan mulai membaik pasca bullying kisah bersama Tony. Dia mulai menjadi sosok yang sangat kuat saat orang-orang sibuk membicarakan tentang kehamilannya tanpa suami. Dia juga bilang kekuatannya saat ini ada pada anak yang dia kandung. Hingga anak itu lahir, dia menamainya Satrio. Menurut Tina, anak itu ada karena perjuangan Tio temannya. Aku hanya terdiam mendengarkan cerita Wanti. Walau hati ini tersenyum bangga dengan perjuangan Tina untuk bangkit, tapi kisahnya membuat hatiku tersayat bila mengingat saat wajah ini hanya bisa tertunduk tatkala cemoohan dan hinaan dari orang-orang. Waktu seolah berjalan begitu cepat. Saat Satrio mulai bisa berjalan, Tina memohon izin untuk bekerja. Ibu sudah melarangnya karena hasil kebun kita cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya. Apalagi semenjak Pak Wardana tahu dia memiliki cucu dari Tony. Semua kebutuhan Satrio tercukupi, tapi anak kita masih tetap ingin bekerja. Sampai akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai perawat rumah sakit perkebunan sawit yang kebetulan Tio bekerja di sana. Aku mengelus lembut bahu Wanti karena bangga memiliki wanita-wanita hebat. Tina juga senang bisa ketemu lagi dengan Tio sahabatnya. Setiap malam di dalam telepon Tina bercerita sampai tertawa terbahak saat menceritakan keluguan Tio. Bahagia rasanya hati ini melihatnya bahagia Pak. Anak kita selain menjadi sosok yang kuat dan tegar, dia juga mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Iya Bu, alhamdulillah. Bapak tahu tidak, tanpa sepengetahuan Tina, Tio dan Kak Fatima ibunya pernah menelepon ibu. Bapak nggak tahu Bu. Kata Kak Fatima, diam-diam rupanya Tio suka sama Tina, tapi Tio nggak punya keberanian untuk mengatakannya. Bapak tahu sendiri kan Tio gimana orangnya. Akhirnya dia meminta ibunya untuk melamar Tina. Kak Fatima juga merestui jika takdir menjodohkan Tio dan Tina. Tapi sayangnya, ibu belum sempat bilang. Tina sudah memberi kabar terlebih dahulu. Katanya dia dilamar oleh Hendrik dan sudah sepakat ingin ke jenjang yang lebih serius. Apakah itu benar Bu? Kok Bapak nggak tahu? Benar Pak. Ibu sampai nangis minta maaf dengan Kak Fatimah. Beruntung Tio dan ibunya berarti malaikat. Mereka bilang, tidak apa, berarti Tina bukan jodohnya Tio. Iya, mereka memang orang baik. Apalagi Tio, dia mewarisi semua sifat Kak Burhan ayahnya. Ibu sangat sedih melihat Tio dan Kak Fatimah datang pernikahan Tina. Tapi ibu tetap berdoa, semoga baik Tio atau Tina mendapatkan jodoh yang bisa membahagiakan mereka. Dengan kesederhanaannya, 1 tahun setelah Tina menikah dengan Hendrik, Tio mendapatkan jodohnya Pak. Keduanya bahagia dengan caranya masing-masing.
Tapi sekarang rumah tangga anak kita diambang kehancuran. Ibu tidak boleh terlalu begitu. Tuhan selalu punya rencana yang tak terduga di balik masalah yang rumit. Tanpa terasa, akhirnya kami sampai di Bandara Udara Silampari di kota Lembuk Linggau, kampung halaman yang telah kami tinggalkan hampir 6 tahun lamanya. Perlahan kaki mulai menuruni anak tangga yang keluar dari balik pintu kabin. Hembusan angin yang menerpa tubuh seolah berkata menyambut kedatangan kami. Selamat datang kembali ke tanah Silampari. Pak, tujuan kita kemana? Pertanyaan Wanti membuyarkan lamunanku yang sedang bernostalgia dengan suasana kampung halaman. Sebaiknya kita langsung ke rumah Pak Wardana saja, Bu. Bapak kangen cucu. Sebuah angkutan umum berwarna kuning yang terparkir di ujung jalan menjadi sasaran kami. Mau kemana, Pak? Tanya sang supir saat kami sampai. Kelurahan Ulak Surung, Lubuk Linggau Utara 2. Oh, Bukit Sulap. Iya. Mobil pun menerobos masuk ke jalanan kota yang sekarang sudah jauh lebih ramai dibandingkan 6 tahun lalu. Dari Lubuk Linggau ke Kelurahan Ulak Surung hanya menempuh jarak 2,1 km. Tak hayal jika tidak beberapa lama, di kejauhan Bukit Sulap sudah tampak gagah. Nuansa hijaunya seakan menjadi paru-paru warga kota yang menempati kawasan luas itu. Beberapa puluh menit kemudian kami sampai di depan rumah Pak Wardana. Rasa rindu akan cucu membuatku lupa membayar ongkos angkot. Beruntung Wanti mengingatkanku. Satrio, panggilku tatkala melihat seorang anak berusia 5 tahun sedang bermain mobil-mobilan di depan rumah Pak Wardana. Kakek. Satrio berlari ke arah kami. Segera aku sergap dia dengan kedua tangan ini. Aku menggendong dan mencium cucu yang sudah lama kurindukan itu. Hingga suara riuh kami memancing perhatian Pak Wardana dan istrinya Bu Rahayati keluar, yang kebetulan kala itu berada di dalam rumah. Wah, kita kedatangan tamu spesial nih. Pak Wardana masih ramah seperti dulu. Tina? Sambungnya memanggil Tina. Ya, Pak. Terdengar suara Tina menyaut panggilan Pak Wardana. Coba kamu lihat siapa yang datang. Tina pun menoleh ke arah kami. Ibu, Bapak. Tina segera mengambil tanganku dan menyalaminya. Hal yang serupa dia lakukan ke ibunya. Setelahnya Tina dengan antusias mengambil barang-barang yang kami bawa. Aku dan Wanti dipersilakan masuk dan ditawarkan duduk oleh Pak Wardana dan istri. Di sini kami disambut dengan ramah dan sedikit lebih dihargai. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur sehingga bisa berkumpul kembali. Pak Wardana memulai percakapan. Alhamdulillah, Pak. Aku sambung ucapan Pak Wardana dengan kalimat syukur. Semenjak Pak Wardi pindah ke Musi Banyuasin, sudah berapa kali ke Lubuk Linggau? Tanya Pak Wardana. Alhamdulillah, hampir selama 6 tahun di Musi Banyuasin. Ini kali pertama kami ke Lubuk Linggau. Oh ya? Sudah lama sekali. Hari ini pembicaraan kami berakhir sampai di situ. Untuk sejenak kami melupakan tentang Tina dan Hendri karena ingin melepaskan rindu dengan cucu. Keesokan harinya, di ruang tamu kami berbincang-bincang ringan tentang kehidupan masing-masing, hanya untuk sekedar bertukar pengalaman. Gimana berladang sayur-sayur di sana, Pak Wardi? Masih lancar? Tanya Bu Rahayati. Alhamdulillah masih lancar, Bu. Mungkin karena mayoritas penduduk lokal di sana kebun karet dan sawit, jadi berladang sayur-sayur
masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sayangnya kami tidak membawa hasil kebun karena kemarin kami berangkat dari Medan. Dari Medan? Pak Wardana mengulang kembali perkataanku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.